Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua DPD Pak RD, semoga saja perkenalkan yang pertama, nama saya Muhammad Aziz. Kebetulan kami dari Garda Transbumi yang merupakan kelompok gabungan kegiatan antara Kementerian Koperasi UMKM dan Mikromentor Indonesia. Kebetulan untuk satu Indonesia, Master Mentor di Garda Transbumi ada 250, di Jawa Tengah ada 44, dan di XKS dengan Pekalongan ada 5, di Pemalang kebetulan baru 1. Kemudian kita berhak untuk membentuk atau mengadakan program kegiatan untuk mentor. Salah satu kegiatannya adalah pembuatan nomor induk berusaha bagi usaha berguna secara gratis. Di sini ada 2, ada Mbak Desanya. Memang kami akan mengadakan kegiatan pelatihan kemarin sudah disarankan oleh Pak Bupati di Ponorogo Kabupaten Pemalang. Hanya mungkin waktunya saja yang belum kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan Garda Transbumi. Garda Transbumi adalah pendampingan terhadap usaha mikro kecil. Kalau sekarang lebih banyak disingkatnya UMIK, bukan UMKM tapi UMIK. Tapi sebenarnya sama antara UMKM sama UMIK. Usaha mikro kecil ini karena kasusnya pandemi, terus kemudian kemarin kita jarang melakukan kegiatan seperti ini, maka yang pelaksanaan kegiatannya kami lakukan secara online. Tetapi alhamdulillah teman-teman dari Pemalang jarang sekali yang ikut, sehingga malah justru kali itu dapatnya dari Surabaya, Jawa Timur banyak sekali, kemudian Jawa Barat. Itu Zoom, Pak? Ya, dari Zoom meeting. Kebetulan jarang sekali yang dari Pemalang. Hanya beberapa teman yang dari Pemalang itu pun lips to lips, jadi ngomong gitu, ikut dong gitu. Jadi kalau kita share di Facebook, kita share di media sosial lain, itu justru yang banyak ikut itu orang-orang dari luar. Nah, karena sudah mulai agak slow seperti ini, maka kami kemudian juga ada offline-nya seperti sekarang. Kemudian partai tadi sempat disinggung masalah kakak dan mas. Jadi saya paham maksudnya, tapi alhamdulillah kebetulan istri saya sudah orang Nasdem, dan saya mudah-mudahan tidak jadi orang partai politik, tapi tetap akan membantu istri saya. Karena kalau enggak nanti saya nggak dikasih. Sehingga kalau saya malah melihat ini satu kegiatan yang sangat tepat bagi teman-teman partai politik. Yang pertama, bagaimana kemudian kita sama-sama tahu bahwa begitu besarnya modal untuk kemudian kita menjadi calon anggota dewan, untuk kemudian banyak sekali kompetitornya, baik satu partai politik maupun partai politik yang lain dalam satu dapil. Ini akan menjadi kesempatan kita, kesempatan panjenengan semua untuk kemudian betul-betul memanfaatkan momen ini menjadi bagian dari membesarkan partai, baik untuk kepentingan partai secara keseluruhan maupun nanti untuk kepentingan person to person ketika suatu saat nanti akan misalnya mungkin mencalonkan baik kabupaten, provinsi maupun pusat ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena program ini
kami lintas partai, apapun partainya kami terima kasih. Yang tidak partisan tapi kemudian kelompok organisasi masyarakat dan sebagainya kami juga akan sambil akan ajak bareng-bareng. Karena intinya adalah yang pertama, mulai tahun ini 2020 kemarin sampai kemudian nanti 2023 diharapkan seluruh usaha menengah kecil itu punya nomor induk berusaha. Ini NIB namanya, nomor induk berusaha, bukan izin. NIB ini akan menjadi seperti NIK ketika di KTP nantinya. Sehingga panjenengan semua yang sudah punya usaha kecil itu wajib memiliki nomor induk usahanya, perusahaannya. Salah satunya sekarang yang sudah mulai berjalan adalah bantuan pemerintah terkait UMKM itu harus menyertakan NIB. Bagi yang belum punya NIB, kemudian minta ke desa yang namanya SKU, surat keterangan usaha. Ke depan sudah harus semuanya pakai NIB. Bahkan sekarang untuk pinjaman bank saja sudah harus menyertakan NIB. Nah, berapa pembayarnya kalau kita misalnya ngurus NIB? Saya sendiri tidak tahu karena saya belum pernah ngurus NIB. Tapi alhamdulillah setelah kami kemudian menjadi mentor di Garda Transjuri, kami diberi kesempatan untuk mengelola NIB, SNI, dan sertifikasi halal gratis tanpa bayar. Momen ini yang nantinya kemudian akan menjadi bagian dari kampanyenya Bapak Ibu semua bagi warga masyarakat Pemalang untuk mendapatkan kemudahan dari izin-izin tersebut lewat panjenengan semua. Kemudian di samping mendapatkan tadi INP, SNI, kemudian juga sertifikasi halal gratis, kita juga ada bimbingan secara terus-menerus pada UMKM tersebut, baik offline maupun online. Jadi manfaatnya sangat besar sekali dan kemudian memudahkan masyarakat untuk menjual produknya kemanapun. Karena biasanya kalau produk diedarkan itu nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak ada sidak, nggak ada temuan dan sebagainya. Tapi kalau ada, tidak boleh produk jualan dijual tanpa SNI, tanpa halal kalau untuk makanan. Bahkan tidak hanya makanan, kosmetik dan sebagainya itu juga ada halal, ada sertifikasi halalnya. Jadi tidak hanya makanan saja. Ada barang-barang yang harus menyertakan sertifikasi halal, kemudian SNI untuk edarannya. Dulu kita banyak sekali orang yang mengeluh karena mahal dan rumitnya membuat SNI dan sertifikasi halal. Sekarang kita bisa dari mulai NIB ini dilanjutkan nanti SNI dan sertifikasi halal gratis. Itu sudah beberapa kami lakukan, ada beberapa contoh malah kita bawa NIB yang sudah jadi dan itu resmi dari kementerian, bukan dari kami. Kami hanya melakukan backup data, kemudian nanti dari mereka yang NIB-nya itu langsung dari kementerian. Dan itu sah legal formalnya secara hukum. Sehingga untuk saat ini UMKM atau unit sudah sah berkegiatan usaha ketika sudah punya NIB. Tidak harus SIUP. Kalau ada orang yang nanya, apa bedanya SIUP sama NIB dong? Kalau NIB itu nomor induk berusaha, nomor induk bukan izin. Tapi kalau SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nanti harus ngurus SIUP lagi enggak? Jika kemudian tingkat penjualannya sudah tinggi, permintaan pasarnya sudah luas, pasti dengan sendirinya akan membutuhkan SIUP. Tetapi kalau jangkauannya masih 1 miliar ke bawah,
atau pengelolaan uang dalam 1 tahunnya itu 2 miliar, ya masih belum membutuhkan SIO. Tapi untuk sertifikasi halal sama SNI, karena itu terkait dengan edaran, terkait dengan dimakan boleh atau tidak, ini berbeda. Ya tetap harus ada untuk SNI dan SIO. Itu yang bisa kami sampaikan. Seharusnya kalau memang kami bisa ini sih kita sambungkan akan lebih mudah, maksudnya lebih gampang, lebih jelas. Tapi paling tidak itu yang bisa kami sampaikan. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian UMKM itu bisa mendapatkan NIP? Yang pertama sebenarnya yang terpenting adalah KTP sama NPWP. Jadi sampaikan ke kami KTP, NPWP, kemudian nomor WA yang aktif, itu sudah cukup untuk kemudian kita bikinkan. Seandainya mau email. Di email nanti bisa pakai email, bisa juga nanti email kita pakai bareng-bareng. Nah, kemudian karena kasus email itu sering saya minta kembali ketika ada email masuk terkait dengan username dan nomor password, saya dianggapnya ini kok passwordnya juga ya, nanti jangan-jangan saya banyak yang begitu, kita mau membantu tapi seolah-olah malah kita dicurigai mau membobol dari OSS. Jadi kekhawatiran itulah yang kemudian beberapa teman mencoba untuk ayo kita bikin satu email yang untuk bisa kita lakukan untuk banyak orang kita masukkan gitu. Sehingga kita hanya butuh nanti nomor dari Gmail-nya saja yang dibalikan ke kita, misalnya kita bikinkan terus begitu. Nah, kalau yang mau bikin, kalau yang kita nanti siap bikinkan, dia berarti kemudian menjadi mentor di Garda Transbumi. Daftarkan menjadi mentor, boleh online, boleh offline ke kami. Kemudian nanti kita adakan pelatihan. Saya berharap nanti tidak lama nanti kita pelatihan di Pendopo Kabupaten. Kemudian baru bisa untuk membuatkan NIP kepada warga masyarakat sekitar. Saya yakin ketika kemudian banyak masyarakat yang kalau dalam tanda petik meskipun sebenarnya salah Pak Dewan, mohon maaf, tapi rata-rata memang nggak cukup apa nggak cukup, pokoknya yang penting dapat bantuan. Ini lagi rame-ramenya dapat bantuan dan sebagainya. Itu biasanya kemudian ada NIP, ketika dibikinkan NIP gratis, itu biasanya jadi poin paling tidak kemudian kita betul-betul membantu. Apalagi harapan kami di Pemalang ini Garda Transbumi terbentuk betul, sehingga tidak hanya membuatkan NIP, SNI dan halal saja, tetapi pembinaan berkelanjutan agar mereka benar-benar naik kelas. Kebetulan seandainya ini tidak masalah lagi COVID di Malaysia sama di Singapura, harusnya kami sudah ke Malaysia ke Singapura untuk membuka pasar, peluang pasar bagi snack jajanan keripik-keripik dari kita jual ke sana. Karena kami sudah ngobrol banyak dan kita sudah diberi peluang untuk langsung ngobrol sama bisnismen karena semacam Alfamart Indomaret kalau di Indonesia. Itu walaupun yang beli juga kebanyakan TKI itu, tetapi ternyata banyak makanan jenis keripik-keripik yang di sana lumayan laku keras. Mudah-mudahan di Pemalang nanti bisa seperti itu, sehingga pembinaannya betul-betul dari hulu ke hilir, dari pembuatan yang kita lihat, kita support, kemudian kita bisa pasarkan keluar. Seperti itu saya yakin itu akan menjadi bagian dari betul-betul bermanfaat, tidak hanya bisa membuatkan pemikiran. Saya kira itu sebagai awal saya menyampaikan kaitannya dengan pembuatan NIP ini. Ada beberapa contoh dari yang sudah bikin. Nah, ini bisa ini ada 2 lembar.
Contoh dari nomor induk Itu satu itu Pak. itu satu ini bukan Pak. Yang lembar pertama itu nama dan lain-lainnya, yang lembar kedua itu jenis Yang orang nggak bantuan. terkait usaha. Tapi itu untuk ekspor barang ke luar Iya. sudah gampang Pak, Jadi- bukan hanya untuk bantuan saja. Punya NIB itu untuk ekspor juga tidak masalah. Saya kira itu sebagai prolog saja. Nanti semoga kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa mungkin ada yang bisa menyampaikan, menambahkan, mengurangi, atau bahkan kemudian ada pertanyaan dan sebagainya. Saya ingin kita anak saja ya. Iya, monggo. Kebetulan 2 bulan kemarin, 1 bulan setengah, saya dan Yan melaksanakan bazar di Kecamatan Kawasan. Kenapa kok ada begitu? Kebetulan saya juga koordinator LKM. Nah, kami mengumpulkan beberapa UMKM yang dimotori oleh LKM. Itu sudah ada 18 desa di 2 kecamatan. Artinya dari rencana saya ke pelaksanaan bazar itu ada 18 LKM yang berniat untuk ikut berpartisipasi di dalam. Kebetulan istri usaha keripik sukun dengan keripik talas, dan sedikit ada jualan sembako di rumah, sedikit ada jualan sembako. Dan untuk pembentaran sendiri ada kipas madep 5 UMKM. anti kipas Mungkin apa yang kalian dengan sampaikan di sini mungkin tak sampaikan di teman-teman pelaku UMKM. Jadi ada 18 pelaku UMKM di kecamatan Kota dan kecamatan Besar. Ada view tempat untuk bazar nanti. Kami ada rencana 2 view, satu di Karangasem, satu di Bidadari. Dan para kepala desa ini sudah mempersilahkan. Yang pertama itu saya bilang, saya tadi tertarik untuk marketing. Kebetulan saya juga per hari ini masih mengikuti mentor yang dibina oleh Bu Rita Rahman, mungkin jaringan kenal. Dia di Veranisia Inkubator, aplikasi kasir. Cuma bukan aplikasi payment ya, itu aplikasi kasir. Nah, bulan kami tiap setengah bulan bisa kami melaksanakan dulu. Dan Veranisia itu kan di Kementerian Pendidikan dan Kominfo, itu pimpin binaannya. Jadi mungkin ini sebagai apa ya Mas? Temu rasa ya? Pas nyambung. Ya, nyambung gitu sebenarnya, itu nyambung. Makanya tadi beliau ketua saya, itu ada NIB, tapi dia tidak dengan NIB. Kebetulan saya sudah kasih untuk kontraktor, tapi karena modal, jadi kontraktornya berhenti perintah busi ketua. Itu Mas. Yang ketiga, harapan saya ketika nanti jenengan memang apa yang disampaikan di sini, kemudian saya sajikan di beberapa teman UMKM, dengan nanti sebagai mentor, sebagai narasumber, harapan saya bisa menembus ke Pemda. Apalagi jenengan tadi menyampaikan bahwa untuk melaksanakan mentor itu lapor. Sebenarnya itu kemauan kami. Iya. Masalahnya saya juga apa sih belum bisa dekat dengan beliau. Nanti lewat beliau ini. Nanti lewat Pak Ketua nanti mohon disampaikan biar lebih. Dan sedikit informasi makanya juga di Bapeda kan ada kegiatan PLPD. Iya. Mungkin itu yang punya media. Iya. Itu kan tadi barusan aku di Bapeda. Sebenarnya kalau yang pelaku UMKM itu apa ya? Kayak market. Wadah yang benar-benar, jadi marketplace-nya cerdas, marketplace-nya ada betul. Makanya saya berharap ini saya senang ada ngumpul seperti ini, kemudian saya diajak apa sih kami kepingin ini loh ada istilahnya loh mungkin